Aksi tawuran antar dua kelompok remaja terjadi di Jalan Maijen DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Para peserta tawuran saling serang menggunakan senjata tajam, batu, petasan, dan bom molotov. Tawuran berlangsung selama 1 jam hingga arus lalu lintas tak bisa dilalui kendaraan. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi berhasil membubarkan aksi tawuran ini. 8 remaja diamankan polisi berikut barang bukti sejumlah senjata tajam dan juga petasan. Saya nembakin petasan, udah gitu doang. Terus lama-lama rame? Iya. Sering di sini? Bawa sajam juga atau gimana, Bang? Ya, ada sebagian yang bawa sajam. Katanya mobil abang juga sempat ditembakin tadi, Bang? Iya, justru makanya saya pindahin tadi. Ini kena batu-batu petasannya tuh banyak. Itu berapa orang, Bang? Puluhan orang apa ratusan orang, Bang? Tadinya mah 3 orang awalnya. Dari sana, arah sana. Terus lama-lama Banyak. puluhan orang lebih? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi mengimbau para orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif guna mencegah perilaku negatif anak remaja yang dapat berujung pidana. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Warga menggerebek 2 oknum polisi di Jalan Telaga Mas, Perumahan Tanah Mas, Semarang Utara, Jawa Tengah. Kedua oknum polisi ini, Aibtu K dan Aibda R, diduga melakukan pemerasan terhadap warga. Dalam video viral, oknum polisi bersitegang dengan warga sambil menunjukkan kartu anggota kepolisian. Sementara warga berusaha mengepung sambil menahan mobil. Awalnya warga mengira oknum polisi ini merupakan debt collector. Peristiwa bermula saat sepasang kekasih memarkirkan mobilnya di lokasi. Mereka kemudian didatangi mobil berisi anggota polisi. Oknum polisi lalu menginterogasi sejoli tentang apa yang dilakukannya dalam mobil dan meminta uang 2,5 juta rupiah. Minta tolong yang perempuan, nganu lawang mobil itu buka, yang perempuan godeli itu terus om. Godeli bicara sampai tengah sini. Nah yang perempuan minta tolong, gebar-gebar. Nah posisi pas lagi parkir, fokus sama yang minta tolong itu. Akhirnya turun semua, nyegat mobilnya yang pelakunya itu. Usai peristiwa ini viral, kedua oknum polisi langsung diperiksa Propam Polri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Suasana haru iringi kedatangan jenazah siswi SMA Negeri 1 Poro Sidoarjo korban kecelakaan bus Brimob di kilometer 72 200 Tol Padang, Malang. Tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur berhasil mengidentifikasi 3 jenazah wanita korban kebakaran Glodok Plaza. Pemberlakuan aturan baru terkait agen penjual tabung gas LPG ukuran 3 kg membuat gas melon langka di sejumlah daerah. Halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Cika Muntazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Kita awali informasi News Pagi hari ini dari Kalimantan. Pemirsa, seorang ibu hamil di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat melahirkan di atas truk saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Peristiwa tersebut terjadi di tengah kondisi banjir yang merendam permukiman warga.
Seorang wanita hamil trimester ketiga terpaksa melahirkan di atas truk dalam perjalanan menuju RSUD Rubini di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Sang buah hati lahir dalam kondisi selamat dengan bantuan tim medis dan anggota Babinsa. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Ibu berinisial N yang tengah menanti waktu bersalin ini tidak bisa melahirkan di rumahnya lantaran banjir membuat aktivitas warga terhambat. Tim medis setempat dan anggota TNI pun mengevakuasi sang ibu dengan menggunakan truk menuju rumah sakit. Namun dalam perjalanan, rasa mulas semakin kuat hingga N terpaksa melahirkan di atas truk. Saat ini, Ibu N bersama bayi cantiknya dalam kondisi selamat dalam perawatan intensif di RSUD Rubini. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Yuniardi, iNews melaporkan. Kecelakaan karambol yang melibatkan 4 kendaraan roda 4 dan 2 sepeda motor terjadi di dalam area SPBU di Sleman, Yogyakarta. Akibatnya seorang balita terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Tabrakan karambol yang terjadi di dalam area SPBU Gejayan Sleman, Yogyakarta terekam video amatir warga. Sebuah mobil menghantam dinding pagar SPBU, sedangkan sejumlah orang berupaya menyelamatkan seorang balita yang menangis. Ia terjatuh dari motor yang ditumpangi bersama ayahnya tiba ditabrak mobil tersebut. Untungnya anak berusia 4 tahun selamat meski harus dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis. Dari keterangan korban, peristiwa itu terjadi saat ia antri untuk mengisi bahan bakar. Tiba-tiba saja sebuah mobil sedan menabrak sejumlah kendaraan dan baru berhenti setelah menghantam tembok. Awal mulanya itu saya lihat itu saya lagi ngantri di bagian di antrian motor dari kanan bagian pengisian mobil itu mobil itu udah nabrak terus nabrak ke belakang terus arah ke kiri nabrak pickup terus lari lurus nabrak motor saya ini. Kecelakaan itu terjadi diduga akibat pengemudi secara tak sengaja menginjak pedal gas lalu panik kehilangan kemudi. Insiden ini mengakibatkan 2 mobil dan 2 sepeda motor rusak. Kasus kecelakaan karambol ini masih dalam penanganan unit laka Polsek Depok Timur. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko melaporkan. Kamera CCTV merekam kejadian sebelum terjadinya pembunuhan yang dilakukan Rohmat Trihartanto terhadap kekasihnya Uswatun Hasanah yang jasadnya ditemukan di koper di Ngawi, Jawa Timur. Pemirsa, bisa Anda saksikan inilah detik-detik saat pelaku membeli pisau yang diduga akan digunakan oleh pelaku untuk membunuh serta memutilasi korban. Dan setelahnya atau beberapa jam sebelum melakukan eksekusi pembunuhan, tersangka Rohmat Trihartanto ini mengajak korban untuk makan malam. Tak nampak jika keduanya bertengkar atau cekcok hingga terjadi pembunuhan pada Minggu malam 19 Januari 2025. Dan selain membunuh tersangka, pemirsa, atau membunuh korban, maksud kami, tersangka juga menjual mobil korban seharga 57 juta rupiah untuk membeli mobil sedan bekas berwarna hitam. Sementara itu, Polda Jawa Timur melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Rohmat Trihartanto, pelaku mutilasi ke psikiater. Tes kejiwaan dilakukan untuk mengetahui apakah tersangka normal atau ada gangguan kejiwaan atau psikopat. Pemeriksaan kejiwaan dijalani tersangka selama 6 jam oleh psikolog Polda Jatim. Penyidik juga terus melakukan pengembangan penyelidikan kemungkinan adanya tersangka lain. Kita juga sudah melakukan pemeriksaan psikiatri ya, ahli ya.
Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan kurang lebih 6 bulan, 6 jam. Ya, 6 jam dari pagi sampai siang. Ya, hasilnya masih dianalisis ya. Nanti mungkin kalau memang sudah keluar analisisnya itu nanti akan kita sampaikan apakah yang bersangkutan ini memang psikopat atau tidak ya. Nanti kita lihat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemakaman salah satu korban kebakaran Glodok Plaza di Kabupaten Bekasi diwarnai isak tangis keluarga Jumat malam. Sebelumnya Rumah Sakit Polri berhasil mengidentifikasi 6 jenazah korban, yang mana salah satunya adalah Ade Aryati, warga Cibitung. Duka mewarnai pemakaman Ade Aryati, salah satu korban kebakaran Glodok Plaza di tempat pemakaman umum Ki Uyut Mubin, Kampung Selang Nangka, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Suami korban jauh hari beserta anggota keluarga yang lain tidak mampu menahan tangis saat jenazah Ade Aryati diturunkan ke liang lahat. Menurut Jauhari, istrinya bekerja sebagai kasir di lantai 9 dan saat kebakaran terjadi, korban yang memiliki riwayat sakit sesak napas diduga pingsan karena terjebak kepulan asap pekat kebakaran. Ade Aryati meninggalkan satu anak laki-laki yang baru berumur 5 tahun. Dari kesaksian teman istri yang berada di lokasi dan alhamdulillah dia selamat gitu kan. Dia cerita bahwasanya awal kejadian itu istri itu melihat duluan ada terjadi kebakaran, posisi dia di lantai 9, terus dia ngabarin ke lantai 8 pakai telepon via outlet gitu, nyuruh yang di lantai 8 turun gitu. Ya mungkin istri berusaha untuk turun dan dia juga kebetulan ada riwayat sesak ya. Mungkin di saat dia mau turun mungkin dia udah terjebak sih gitu. Sebelumnya Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kembali mengidentifikasi 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Pihak RS Polri mengatakan 3 jenazah teridentifikasi merupakan wanita atas nama Desti Eka Putri 24 tahun, Karen Salom Jeremia 21 tahun, dan Ade Aryati 30 tahun. Dengan teridentifikasinya 3 jenazah, RS Polri telah mengidentifikasi 6 jenazah korban kebakaran. Tim gabungan telah berhasil kembali mengidentifikasi 3 orang korban, sehingga sampai hari ini total telah ada 6 korban yang telah berhasil diidentifikasi. Diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk pihak dari keluarga yang telah memberikan data-data antemortem yang sangat dibutuhkan dalam proses identifikasi ini. Rekonstruksi pembunuhan satpam yang dilakukan anak majikan terhadap korban berlangsung di rumah tersangka. Selain kesal karena sering diadukan pulang malam oleh korban, diketahui korban sakit hati dengan sang ibu. Warga langsung menyoraki kedatangan Abraham Mikael, tersangka pembunuh satpam. Warga geram dengan pelaku yang tega menghabisi karyawannya sendiri pada 17 Januari lalu hanya karena kesal sering diadukan pulang malam ke ibunya. Selamat siang, kami dari Polresta Bogor Kota mengimbau kepada seluruh. Bahkan momen ibu tersangka menangis saat menemui anak yang bertahan terjadi sebelum rekonstruksi berlangsung di lokasi kejadian yang merupakan rumah tersangka di Bogor, Jawa Barat. Ada jauh di area rekonstruksi. Sebanyak 33 adegan diperagakan. Bahkan muncul fakta baru, yakni adanya motif sakit hati tersangka kepada sang ibu usai lakukan pembunuhan. Saya nggak tahu anak saya kenapa bisa berbuat seperti itu. Karena menurut dokter-dokter yang merawat dia memang mengalami kelainan jiwa. Dia
Fakta barunya ada terjadi pecah kaca. Jadi setelah melakukan pembunuhan, kemudian membuang pakaian, lalu memecahkan kaca kamar ibunya. Tujuannya karena yang bersangkutan atau tersangka ini merasa sakit hati terhadap ibu. Setelah pembunuhan atau sebelum? Itu setelah membuang pakaian. Akibat perbuatannya ini, tersangka pun dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga di Ponorogo, Jawa Timur diduga keracunan usai mengonsumsi makanan di sebuah acara hajatan. 1 orang meninggal dunia dan 1 warga lain dirawat di rumah sakit. Miskun Dayun, warga desa Bonrang, Kecamatan Sawo, Ponorogo, Jawa Timur, meninggal usai diduga menyantap makanan saat acara hajatan doa bersama di rumah tetangganya. Usai disemayamkan, korban langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Selain Miskun, belasan warga lainnya turut keracunan, bahkan 1 korban masih dirawat di rumah sakit. Diketahui sebelumnya, korban bersama 90 warga setempat mengikuti kegiatan doa bersama. Hingga Jumat siang, warga yang menghadiri acara mengalami demam, diare, pusing, dan mual yang diduga keracunan usai menyantap makanan di acara hajatan tersebut. Itu banyak yang mual, muntah, badan adem panas, murus-murus atau istilahnya itu. Sakit berapa banyak? Undangannya sekitar 90 orang. Yang sakit itu dari laporannya Pak Mandri, Pak Heru itu sekitar 47. Tapi yang dibawa ke rumah sakit ada 2 orang. Terus yang 1 meninggal? Yang 1 meninggal dunia. Polisi yang menerima laporan menggelar olah TKP dan meminta keterangan saksi. Sisa makanan pun diperiksa di laboratorium. Karena untuk menentukan apakah yang bersangkutan keracunan terhadap makanan yang dikonsumsi itu, kita perlu hasil lab terlebih dahulu. Kalau memang hasil lab itu menjelaskan bahwa di dalam makanan ini terdapat racun, sehingga sudah bisa dipastikan bahwa makanan yang telah dipesan oleh pemilik rumah ini mengandung racun. Selanjutnya, aparat Polres Ponorogo masih menyelidiki kasus dan menunggu hasil laboratorium. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMP menjadi korban ruda paksa 19 orang, di mana 13 pelaku masih di bawah umur. Para pelaku dijerat pasal perlindungan anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Enam dari 19 pelaku pencabulan ini menjalani penyidikan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Gorontalo. Mereka mencabuli anak di bawah umur secara bergilir. Korban yang masih berusia 14 tahun tak berdaya karena diancam pelaku. Kasus pencabulan bermula saat korban dijemput salah satu pelaku dan diajak ke sebuah penginapan di kota Gorontalo. Korban dibujuk dan dipaksa untuk berhubungan badan. Pencabulan berlanjut, pelaku lain menjemput korban dan diajak ke rumah pelaku. Sampai di rumah pelaku, korban dipaksa untuk bersetubuh. Jika menolak, korban diancam tidak diantar pulang. Karena dengan rasa takut, kemudian mau melakukan perbuatan tersebut. Setelah pelaku F ini melakukan hubungan badan, korban ditinggalkan di kamar. Jadi ditinggal di kamar, masuk lagi beberapa pelaku yang dilakukan secara bergantian sampai dengan pukul 4 pagi. Jadi ada beberapa pelaku melakukan persetubuhan, ada juga yang melakukan pencabulan terhadap korban. 6 pelaku pencabulan dan persetubuhan ini ditahan di Mapolda Gorontalo. Sementara 13 pelaku lainnya yang masih berusia di bawah umur akan diperiksa setelah berkoordinasi dengan pihak pendamping. Pelaku dijerat pasal perlindungan anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang guru ngaji yang mencabuli 20 muridnya di Tangerang, Banten. Pelaku menyasar korban anak di bawah umur dengan iming-iming diberikan uang, makanan, hingga bermain ponsel. Polda Metro Jaya bersama dengan Polres Tangerang Kota mengungkap kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru ngaji kepada murid-muridnya di Tangerang, Banten.
Sempat buron setelah kabur dari rumahnya di Tangerang, pelaku berinisial W diringkus petugas di Serang, Banten. Menurut polisi, tersangka berpura-pura mendapatkan mimpi bahwa tersangka dalam kondisi sakit. Tersangka kemudian mencabuli murid-muridnya yang semuanya di bawah umur di rumahnya. Para korban juga diiming-imingi dengan uang hingga Rp50.000, makanan hingga handphone untuk menuruti kemauan pelaku. Tersangka W alias I menyediakan kurang lebih 8 unit handphone ya, dengan maksud agar korban anak bisa bermain handphone secara gratis di rumah W alias I. Dan tersangka juga menyediakan hotspot secara gratis dan selalu menyediakan makanan dan memberikan rokok kepada anak-anak atau korban guna memperlancar perbuatan cabulnya. Tersangka sudah melakukan aksinya sejak 2017 lalu, namun baru ketahuan tahun lalu setelah orang tua salah satu korban melapor ke polisi. Dilaporkan sudah ada 20 anak laki-laki yang jadi korban tersangka. Tersangka dijerat Undang-Undang Pasal Perlindungan Anak dengan penjara paling lama 15 tahun. Dari Jakarta, Rian Rahman, Dede Rudi, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Seorang warga negara Ukraina diduga diculik dan diperas oleh warga negara Rusia di Badung, Bali. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.